Kata Nabi, inna amamat dajjali sinina khudda'ah. Sungguh menjelang sebelum munculnya Dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu muslihat, tipu daya. Apa yang terjadi di tahun-tahun itu? Yukadzibu fiha sadiqu wa yusaddiqu fiha al-kadzibu. Orang yang jujur didustakan, di framing Pak, dituduh macam-macam, ya, digambarkan sebagai pendusta. Tapi sebaliknya, ya, pendusta dibenarkan, raja bohong dibenarkan. Udah jelas dia tukang bohong, masih aja dia didukung, masih aja dibela, gitu. Kenapa? Karena dibuat kosmetika, dibuat make up, dibuat penghiasan atas si tukang dusta ini, gitu. Nah itu kan zaman kita ya Pak, kayak kita rasakan sekarang kan, bagaimana orang-orang yang benar-benar berjihad fisabilillah dikasih stempel rada ikal, dikasih stempel tukang jual telur, gitu. Sebaliknya tukang jual telur beneran, yang rada ikal beneran, ya kan, dibilang pejuang hak asasi manusia. Inilah zamannya Pak, zaman dimana kita diajak untuk berpikir terbalik-balik gitu. Karena siapa di belakang layarnya? Al-Yahud. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Waqar rahimakumullah, alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam ketaatan. Pagi hari ini Allah izinkan kita mengawali hari dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan kepada manusia pilihan, uswatun hasanah kita bersama, Imamul Muttaqin, Qaidil Mujahidin, pimpinan para muttaqin dan panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatnya di hari berbangkit kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, seperti terlihat di layar, bahasan kita mengambil tema Ghazwul Fikri menjelang puncak fitnah Ad-Dajjal. Pertama, kita bahas sedikit tentang kata Ghazwul Fikri atau istilah Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri ini terdiri dari dua kata, ghazwu perang dan fikri itu pemikiran, ya. Jadi ada sekarang ini sebuah program yang sangat serius yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh orang beriman, yaitu bentuk perang yang tidak bersifat fisik, tidak bersifat militer, tetapi perang yang sifatnya menyerang pemikiran manusia, ya, khususnya orang-orang beriman. Intinya perang ini adalah upaya merubah berfikirnya manusia yang asalnya beriman agar menjadi kufur, ya, agar memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, dimurkai Allah Ta'ala, ya. Dan perang ini jauh lebih berbahaya daripada perang fisik, daripada perang militer. Kenapa? Karena kalau perang militer itu kawan dan lawan itu jelas, Pak. Benderanya jelas, yang ini apa, yang ini apa, itu jelas. Kemudian juga serangan-serangan itu jelas. Kalau kita diserang dalam perang militer itu, kita merasakan sakit, ya, kita akan mengeluh, kita akan mengaduh, ya, ketika pelurunya kena tubuh kita. Tapi dalam perang pemikiran, kita seringkali mendapatkan serangan-serangan yang tidak kita sadari. Bahkan ketika kita kena peluru-peluru Ghazwul Fikri ini, kita bukannya mengerang, kita bukannya mengeluh, kita bukannya mengaduh, tapi malah kita mengatakan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, itulah Ghazwul Fikri, ya. Kemudian bagian kedua dari tema ini menjelang puncak fitnah Dajjal. Kenapa kita mengangkat kalimat ini atau potongan tema ini? Karena memang secara zaman, secara situasi, kondisi, waktu yang kita hadapi sekarang ini, Pak, kita berada di era penuh fitnah di akhir zaman. Hadis-hadisnya banyak sekali dari Nabi kita.
Tetapi yang sangat lebih mengkhawatirkan lagi bahwa fitnah-fitnah ini kian hari kian memuncak, Pak, laksana gunung ya, mendekati puncak fitnah. Nah, sedangkan puncak fitnah itu dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang kurang lebih maknanya, semenjak Allah Ta'ala menghadirkan Bani Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat selain daripada fitnah Dajjal ya, a'zamul fitnah ya, fitnah yang paling dahsyat itu fitnah Dajjal. Dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah melainkan telah memperingatkan mengenai fitnah Dajjal ini ya. Dan aku nabi terakhir, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Dajjal itu akan muncul di tengah-tengah kalian ya. Jadi kita ini sudah berada di perjalanan fitnah yang makin lama makin menanjak, Pak ya, dan kita harus waspada karena boleh jadi khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal itu tidak lama lagi ya. Yang karenanya kita semua harus mempersiapkan diri, mematangkan iman kita, ketakwaan kita sedemikian rupa sehingga ketika Dajjal muncul, dan kita tidak berharap ketemu Dajjal, dan seorang mukmin tidak boleh pernah berharap ketemu Dajjal. Jika Allah takdirkan kita ketemu Dajjal, mudah-mudahan kita termasuk mukmin muttaqin yang tetap istiqamah untuk menyatakan Rabbunallah ya. Kenapa? Karena salah satu kiprah Dajjal yang nantinya akan dia perlihatkan adalah dia akan melakukan berbagai atraksi yang luar biasa, sampai-sampai ketika dia mengatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian, akan ada manusia-manusia yang percaya sampai mengatakan anta rabbuna, engkau Rabb kami, tolonglah kami, bantulah kami ya. Jadi dia bergantungnya tidak lagi kepada Allah Ta'ala tapi kepada Dajjal ya. Nah, jadi kalau kita boleh buat perumpamaan, sebelum kita sampai ke puncak Dajjal, Pak, fitnah-fitnah yang ada ini ya, itu seperti menjemput kedatangan Dajjal. Karena sebelum Dajjal muncul, Pak, akan muncul Dujjail, Dajjal-Dajjal kecil ya. Yang jika menghadapi Dujjail ini, manusia tidak sanggup beristiqomah, tidak sanggup bersabar, apalagi kalau Dajjalnya muncul. Baru Dujjailnya saja, baru antek-anteknya Dajjal saja, dia sudah kena tipuannya, kena sihirnya, kena berbagai ghazwul fikrinya. Nah, apalagi kalau Dajjal yang muncul ya. Baik, kurang lebih begitu ya. Nah, kita mulai dengan sebuah firman Allah Ta'ala dalam surat Thaha ayat 123, di mana Allah Ta'ala berfirman, qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Allah Ta'ala berfirman, turunlah kalian berdua dari jannah bersama-sama, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir merupakan ayat yang menyebutkan bahwa berdua ini maksudnya dua pihak. Ada pihak Adam dan Hawa alaihimassalam, ayah bunda kita, dan ada pihak iblis ya. Kedua-duanya diperintahkan Allah untuk ke al-ard ini, ke bumi ini. Cuman tekanan perintahnya atau tekanan ucapannya berbeda. Kalau kepada ayah bunda kita itu dikatakan oleh Allah, pergilah kalian ke al-ard ini. Sementara kalau kepada iblis Allah menggunakan kalimat keluarlah kamu dari jannah gitu ya. Jadi kalau iblis itu diusir sama Allah. Kalau Adam dan Hawa ya dipindahkan dari jannah ke al-ard ini. Kenapa iblis diusir? Karena iblis memperlihatkan kesombongan ya. Sementara Adam dan Hawa memperlihatkan ketawaduan, kerendahan hati ya. Dua-duanya melanggar perintah Allah atau larangan Allah ya. Dalam hal ini iblis melanggar ketika Allah Ta'ala mengeluarkan perintah usjudu li Adama, sujudlah kalian semua kepada Adam. Semua penghuni langit sujud illa iblis, kecuali iblis. Dan iblis langsung digugat sama Allah Ta'ala, ma mana'aka alla tasjudu idh amartuka, apa yang menghalangi kamu untuk melakukan perintahku ketika aku perintahkan untuk sujud? Apa jawaban iblis? Apa jawaban iblis? Aywa ana khairun minhu ya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Ngapain aku sujud sama Adam? Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ada 3 hal yang dikandung di balik jawaban ini, Pak. Pertama, iblis
mengingkari bahwa dia melanggar aturan Allah. Dia nggak mau mengakui itu sebuah pelanggaran, ya kan? Di balik kalimat itu kan berarti dia nggak mau mengakui dia melanggar, dia mendustakan, dia mengingkari. Yang kedua, di balik jawabannya ini ada kesombongan, ya dong? Kan kata Nabi, sombong itu mengandung dua perkara. Yang pertama menolak kebenaran, yang kedua meremehkan pihak lain. Dan dia menolak kebenaran bahwa dia tidak mau sujud, dia nolak. Dan dia meremehkan pihak lain. Dia katakan dirinya lebih mulia daripada Adam. Terus di balik pernyataan dia ada yang ketiga, faham materialisme. Jadi kalau orang bilang faham materialisme itu faham modern, bukan, dia faham yang paling kuno, Pak. Yang paling pertama memperkenalkan faham materialisme adalah iblis. Atas dasar apa? Dia merasa diciptakan dari api lebih mulia daripada diciptakan dari tanah. Ini kan urusan materi, Pak. Api itu materi, tanah itu materi. Nah, jadi barang siapa mempunyai tiga sifat ini, dia sudah keiblisan nih. Jadi kalau dia punya kebiasaan bikin kesalahan, terus terbukti OTT gitu kan, operasi tangkap tangan, masih aja dia ngelak-ngelak, ini ciri iblis nih. Terus yang kedua, barang siapa yang kerjaannya meremehkan orang lain, ya kan, menganggap diri besar, ya kan, kelompoknya besar, yang lain nggak benar gitu kan, hanya kelompoknya yang ikutin sunnah, yang lain enggak gitu. Misalnya ya, ini tidak menuduh siapapun. Ini punya sifat iblis juga. Terus yang ketiga, kalau selalu membanding-bandingkan mulia hinanya seseorang berdasarkan hal-hal materi, ini juga iblis, Pak. Kenapa orang turun naik mobil mewah, ya kan, itu dibukakan pintunya, ya kan, inggih-inggih di depannya. Begitu giliran turun dari mikrolet, ya kan, nggak dibukakan pintunya. Kenapa? Kan sama saja, materi juga. Ini mobil materi, ini juga materi, gitu, ya. Nah sebaliknya, ayah bunda kita alaihi wassalam juga melakukan pelanggaran. Allah Ta'ala sediakan fasilitas yang begitu nikmat, namanya jannah. Dikasih pakaian, dikasih makanan, dikasih buah-buahan, dikasih minuman, dikasih tempat tinggal. Singkat cerita, Adam dan Hawa dipersilahkan Allah nikmati jannah. Tapi satu hal saja, SK-nya satu, S dan K-nya satu, syarat dan ketentuannya satu. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati satu pohon ini. Kita dijelaskan dalam Al-Qur'an, jannah itu nanti seluas apa, Pak? Arduhas samawati wal ard, ya kan, seluas langit dan bumi. Begitu luas, ya kan, pilihan-pilihan kenikmatan di jannah. Kok bisa gitu ya ditipu untuk nengok kepada yang dilarang? Makanya banyak marketing teknik, ya, itu di pinggir jalan itu tulisannya jangan tengok ke kanan, kita tengok ke kanan, ya kan. Kenapa? Karena kita punya sifat doyan membangkang, Pak, ya kan. Sifat manusia itu ya doyan membangkang. Nah jadi begitu Allah Ta'ala izinkan ayah bunda kita menikmati jannah, datanglah si iblis ini mengganggu, ya kan, mengatakan, hai Adam, tahu kamu kenapa dilarang mendekati pohon itu? Karena di pohon itu ada buah, ya, yang kalau kalian makan, kalian akan dapat dua hal. Yang pertama, kalian akan menjadi immortal. Immortal itu artinya nggak mati-mati, hidup abadi. Padahal Adam dan Hawa alaihi wassalam baru tinggal di jannah satu sore saja, satu asar saja. Nikmatnya sudah luar biasa. Nah mereka langsung terbuai. Wah, kalau yang nikmatnya seasar aja seenak ini, apalagi kalau selama-lamanya. Asik juga nih. Nah gitu kan. Terus yang kedua, lagi-lagi dia pakai faham materialisme. Dia bilang, kalian dilarang makan buah ini agar kalian nggak jadi malaikat. Lah, apa urusannya kok jadi senang pengen jadi malaikat? Karena diajak berpikir materialisme. Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Adam dan Hawa diciptakan dari tanah. Entah kenapa kok bisa gitu loh dipengaruhi untuk menganggap yang dibuat dari cahaya lebih mulia daripada yang dibuat dari tanah, ya. Jadi permainan materialisme ini memang dahsyat, Pak. Kenalah Adam dan Hawa alaihi wassalam, mereka akhirnya tergiur memakan buah itu. Kalau memakan buah kira-kira mendekati pohonnya, Pak? Pasti mendekati, bahkan memanjatnya, ya. Kan zaman itu belum ada sistem AI, ya, alternative intelligence, belum ada, pakai jarak jauh gitu, nggak bisa gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, mereka makan buah terlarang itu dari pohon terlarang. Akibatnya apa? Tiba-tiba pakaian mereka copot. Ingat, yang memberi pakaian kepada Adam dan Hawa siapa? Allah Ta'ala. Allah menjamin semua fasilitas di jannah. Tiba-tiba dia copot.
Makanya Ibnu Katsir mengatakan begitu copot pakaian Adam dan Hawa, Adam alaihissalam lari terbirit-birit sambil menjamret daun-daunan dari berbagai pohon di jannah untuk menutupi auratnya. Kata Ibnu Katsir, memang ada dua perkara yang menyebabkan Adam lari. Yang pertama karena malu, auratnya tersingkap. Tapi itu bukan yang paling utama sebabnya. Sebab yang paling utama karena dia tahu bahwa dia diberi pakaian oleh Allah Ta'ala. Kalau pakaiannya copot sendiri, berarti yang mencopot siapa? Allah Ta'ala. Artinya nikmat dari Allah mulai dicabut. Maka dia merasa bersalah luar biasa. Dia lari, ya, malu dia kepada Allah Ta'ala. Dia takut kepada Allah Ta'ala. Dan Allah gugat Adam dan Hawa karena melakukan pelanggaran, sama sebagaimana Allah menggugat iblis ketika nggak mau sujud. Hai Adam dan Hawa, bukankah aku sudah katakan pada kalian bahwa syaitan itu musuh yang nyata? Bukankah aku sudah bilang sama kalian jangan dekati pohon itu? Apa jawaban Adam dan Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Jika Engkau tiada mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami tergolong orang-orang yang merugi. Masya Allah, betapa berbedanya jawaban Adam dan Hawa ketika digugat Allah karena melakukan pelanggaran dengan jawaban iblis. Di balik jawaban Adam dan Hawa yang ada adalah tiga hal juga. Pertama, mengakui, jujur, ya kan? Mengakui, nggak ngeles, nggak berusaha untuk menyalahkan pihak lain, enggak, tapi mengakui dengan jujur, kami telah zalim. Yang kedua, mereka memiliki sikap tawadu, rendah hati, mengakui bahwa Allah itu adalah yang maha tinggi, ya, dan mereka ini rendah, dan mereka ini mampu bersalah dan mungkin lupa, begitu. Dan yang ketiga, di balik jawaban mereka ada yang namanya ruhut taubah, spirit ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah sedang marah sama mereka, tapi mereka justru merasa kemarahan Allah itu hanya bisa diselesaikan dengan mereka mendekat lagi kepada Allah. Bukan makin menjauh, tapi makin mendekat. Sementara iblis kan sebaliknya tadi Pak ya. Pertama dia dustakan tuduhan Allah itu bahwa engkau tidak mau bersujud. Dia nggak mau ngaku. Yang kedua dia sombong. Dan yang ketiga dia lari kepada paham materialisme. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, karena sebab itu mereka dua-duanya, baik pihak Adam Hawa maupun iblis, dipindahkan dari jannah ke bumi ini. Dengan catatan Adam dan Hawa tidak ada kalimat pengusiran, yang ada adalah pemindahan. Sementara kalau iblis diusir, ya kan? Ukhruj, keluar kamu, innaka minas sagirin. Kamu ini kecil, kamu ini enggak berarti, begitu kata Allah Ta'ala. Ya. Terus iblis minta penangguhan. Ya Allah, tunda dulu deh siksa buat aku, ya kan? Taib, kamu minal munzirin, ya kan, dari kalangan yang diberi penundaan. Begitu diberi penundaan, apa dia bilang? Ya Allah, karena engkau sudah menghukumi aku sesat, aku akan sesatkan sebanyak-banyaknya manusia, dari depan, belakang, kiri, kanan. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini juga salah satu penyakit iblis Pak. Iblis itu tidak pernah punya hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Yang ada hubungan su'uzon billah, sangka buruk kepada Allah Ta'ala. Ya, belum apa-apa dia sudah mengatakan karena engkau menyesatkan aku akan sesatkan manusia. Ya. Nah ini tidak boleh menjadi sikap orang beriman. Orang beriman bagaimanapun sulitnya hidup di dunia, dia harus senantiasa memiliki husnuzon billah, sangka baik kepada Allah Ta'ala, bahwa di balik semua musibah yang kita alami, semua penderitaan yang kita alami, pasti ada kebaikan yang nantinya kita akan ketahui belakangan. Saat itu mungkin tidak paham kita, tapi kalau kita tetap husnuzon billah, Allah akan singkapkan buat kita apa maknanya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, dengan kata lain, ayat ini adalah ayat yang menegaskan bahwasanya di dunia ini Pak, kehidupan kita di dunia yang fana ini akan senantiasa diwarnai konflik. Ya, konflik yang hakiki dan abadi. Antara siapa? Antara pengikut Adam dan Hawa yang selalu ingin hidup sesuai dengan fitrah penciptaan dirinya, mengikuti agama fitrah, agama Islam, dan mereka-mereka yang mengikuti iblis. Ya, itu saja Pak. Sebenarnya pertarungan kita di muka bumi ini Pak, gitu. Karenanya termasuk salah satu cara mereka menyesatkan kita, iblis dan konco-konconya, Hizbus Syaitan, partai syaitan, adalah mereka mengajak kita terlibat dalam konflik yang tidak hakiki, konflik yang tidak abadi. Karena konflik yang hakiki dan abadi itu jelas antara Hizbullah dengan Hizbus Syaitan.
Tapi kalau konflik yang tidak hakiki dan tidak abadi adalah konflik antara sesama anggota Hizbullah dengan sesama anggota Hizbullah. Makanya jangan kita terlibat dengan itu. Ya. Dan kita insya Allah mungkin terlibat dengan itu. Kalau yang nggak mungkin yang jenis kedua, mudah-mudahan kita nggak masuk jenis kedua. Jadi keributan konflik antara sesama Hizbus Syaitan dengan Hizbus Syaitan, ya jelas kita nggak mau masuk situ kan. Gitu. Nah, tapi begitulah musuh ya. Nah, jadi karenanya si iblis ini terus bertekad, dia membulatkan tekad dia, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 16, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau ya Allah telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi Bani Adam dari jalan engkau yang lurus, siratal mustaqim. Kemudian aku datangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau Allah tidak akan dapati kebanyakan mereka taat atau bersyukur. Kita ini diajak untuk menjadi orang-orang yang kufur, Pak, tidak bersyukur ya. Makanya termasuk para ulama itu sering mengatakan sikap manusia yang terbaik adalah ketika dia senantiasa bisa menghayati nikmat-nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita harus selalu rajin bersyukur, Pak, bagaimanapun keadaannya. Makanya dalam bahasa Arab ada ungkapan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Pokoknya jangan berhenti memuji Allah ya. Kemudian iblis setelah mengeluarkan kebulatan tekadnya ini, ya, dia bekerja, dia cari downline sebanyak-banyaknya. Ya, downline itu maksudnya antek-antek ya, dia cari gitu. Nah, ketika dia sudah punya banyak antek, akhirnya Allah abadikan juga bahwa para antek ini mempunyai mentalitas, mempunyai sikap yang mirip dengan dedengkotnya, dengan panglimanya yaitu iblis. Diabadikan dalam surat Al-Baqarah 217, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka kaum kufar, ini kan berarti sudah manusia nih, manusia yang menjadi pengikut iblis ini, tidak akan berhenti memerangi kalian orang-orang beriman sampai kalian murtad, keluar dari agama kalian jika mereka sanggup. Ya. Jadi ruhnya sudah sama dengan panglimanya, Pak, dengan iblis. Berbulat tekad, dan bahkan kebulatan tekad itu diwarnai dengan semangat continuously, terus menerus, nggak ada cerita berhenti, Pak. Jadi kalimat wala yazaluna itu artinya mereka tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti ya, continuously, 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year ya kan, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, terus menerus. Yang ada dalam pikiran mereka adalah program bagaimana memurtadkan orang-orang beriman ya. Dan kita sudah berada di era, Pak, di mana fenomena kemurtadan itu sudah luar biasa ya, mewarnai kehidupan umat Islam ya. Hadisnya berbunyi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi 'aradin minad dunya. Nabi bersabda, segeralah kalian beramal sebelum datangnya era fitanan. Fitanan itu artinya fitnah tapi jumlahnya banyak, Pak. Fitnah yang masif. Kalau era fitnah yang masif itu sudah datang, apa yang terjadi? Dunia berubah ka qita'il lailil muslim, laksana sepotong malam yang gelap gulita. Masih ada cahaya pagi, siang, sore. Karena gelap di sini maknanya bukan harfiah, maknanya kiasan ya. Jadi kita hidup dikepung dengan dark values, nilai-nilai yang gelap, Pak. Nilai-nilai yang terang makin redup, makin nggak kelihatan, tapi nilai-nilai gelap semarak di kiri kanan depan belakang kita. Contoh, taat kepada Allah itu nilai gelap atau nilai terang, Pak? Nilai terang. Lawannya apa? Maksiat, durhaka kepada Allah, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau maksiat itu nilai gelap, mana yang lebih semarak di sekeliling kita, taat atau maksiat? Maksiat. Maksiat. Sudah ada penelitian belum tentang itu? Nggak perlu penelitian, Pak. Cetau welo-welo, ya kan? Sudah very clear gitu, di sekeliling kita maksiat sekarang dahsyat, Pak. Ya, sebagai gambaran saja, dulu kalau kita mau bermaksiat itu perlu upaya, Pak. Perlu usaha, perlu keluar rumah, perlu ngeluarin duit, perlu ngatur waktu, ya kan? Sekarang maksiat ngetuk rumah kita, Pak. Maksiat ngetuk kamar tidur kita, bahkan maksiat di tempat tidur kita. Gampang sekali ditemukan, ya, Pak. Keadilan itu nilai gelap atau nilai terang, Pak? Nilai terang. Lawannya apa? Kezaliman. Nilai gelap. Mana yang semarak sekarang, Pak? Keadilan atau kezaliman? Kezaliman.
Nggak perlu penelitian. Kenapa? It's very clear, sudah jelas sekali. Hampir setiap hari kita dengar berita yang menyayat-nyayat rasa keadilan kita, ya tak? Gitu. Nah, jadi artinya benarlah sabda Nabi ini. Lalu kata Nabi, kalau era yang penuh fitnah itu sudah datang, dunia menjadi gelap gulita seperti itu, apa yang terjadi? Fenomena yang muncul adalah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sore hari masih beriman, paginya kafir. Jelas-jelas Nabi mengatakan, memilih kata-kata pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Nabi nggak bilang pagi berbuat amal soleh, sore berbuat amal jahat. Bukan, Pak, perbandingannya bukan itu. Sore berbuat amal soleh, pagi berbuat amal jahat. Bukan. Ingat, Pak, kalau ada muslim melakukan amal buruk, amal jahat, kita tidak dibenarkan serta-merta bilang dia kafir, ya nggak? Kalau kita serta-merta melihat orang muslim ya kan melakukan keburukan, dosa, langsung kita bilang kafir, itu namanya khawarij, ya kan? Tapi jangan lupa, para ulama kita sudah merumuskan dosa itu ada 3 tingkatan, Pak. Tingkatan yang paling rendah namanya as-saghair, dosa kecil. Tingkatan yang agak lebih tinggi namanya al-kabair, bukan agak sih, besar, tinggi sekali, ya kan? Dosa besar. Tapi di atas dosa besar ada lagi, Pak, namanya nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman. Nah, kita melihat di sekeliling kita sekarang dosa pembatalan iman itu nggak sedikit, Pak. Perlu contoh? Perlu contoh, Pak? Perlu? Siap? Ya siap nggak siap lah, ya namanya taklim ya. Yang penting diterangin dulu gitu. Oke, saya kasih 2 contoh, Pak. Contoh pertama, dosa pembatal keimanan adalah seorang mengaku muslim dengan ringannya mengucapkan kalimat semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Ini kalimat membatalkan iman, Pak. Bukan kalimat ringan ini kalimat serius, Pak. Wah, Ustadz Ihsan Tanjung ekstrim. Betul, Pak, saya ekstrim kalau nggak pakai dalil. Tapi begitu pakai dalil, ya Anda urusannya dengan dalil, bukan dengan saya. Nah, saya kasih dalil 3. Pertama, Ali Imran 19. Apa kata Allah? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah yang diridhoinya hanyalah Islam. Masa Allah berfirman demikian, terus kita pernah baca ayat ini ketika baca Al-Quran, lalu kita punya pendapat berbeda? Kita mengatakan, nggak gitu-gitu amat lah, masa sih cuman Islam yang diridhoi sama Allah? Saya punya tetangga kanan rumah saya, Nasrani, baiknya luar biasa sama saya, tiap masak ngirim makanan ke rumah. Tetangga kiri saya Muslim, jenggotan segini, anggota partai Islam, koruptor. Enggak lah, agama mau baik semua, tergantung oknumnya. Nah, gitu ya kan? Ada nggak dengar orang ngomong begitu sekarang, Pak? Ada kan? Nah, dia nggak paham bahwa cara pandang dia seperti itu mengarahkan dia kepada nawaqidul iman, batal iman, Pak. Belum puas, Ustaz? Oke, saya kasih ayat kedua. Catat. Surat Ali Imran juga ayat 85. Apa kata Allah? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali nggak akan diterima darinya oleh Allah Ta'ala, dan dia di akhirat akan termasuk orang yang merugi. Apa kurang faham kita makna ayat ini? Apa kita masih mau menafsirkan bahwa enggak lah, ada orang-orang bukan muslim baik-baik gitu? Ya ada memang, cuma tetap aja itu kafir gitu. Saya pernah ditanya dalam suatu kajian, Ustadz, emangnya orang kafir yang berbuat baik nggak bisa masuk surga? Gitu. Karena saya pernah dengar seorang Habib bilang, bisa orang baik itu, orang kafir itu walaupun baik, karena baik, ya kan dia bisa masuk surga. Saya bilang, kalau seperti itu logikanya, buat apa kita beramal ibadah? Buat apa kita beramal soleh? Sama saja kita menuduh Allah nggak adil dong. Masa hamba-hambanya yang sungguh-sungguh beramal ibadah, beramal soleh, masuk surga, sama orang kafir juga masuk surga? Ya nggak bisa, Pak. Ticket to paradise is iman, ya kan? Karcis untuk masuk surga nggak ada lagi, Pak, iman. Selain iman nggak ada karcis masuk surga. Gitu. Ada satu lagi ayat biar lengkap, biar witir ya, Pak. Jadi tadi Ali Imran 19, Ali Imran 85. Sekarang Al-Hijr ayat 2. Apa kata Allah? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak di akhirat nanti seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai di waktu di dunia dia menjadi muslim.
Kira-kira informasi ini menunjukkan nanti di akhirat orang kafir bakal berbahagia atau bakal menyesal? Ini sesalan orang kafir, Pak. Dan sesalan mereka itu nggak jadi muslim, bukan nggak jadi mukmin, Pak. Mana yang lebih tinggi, muslim atau mukmin? Mukmin. Nggak jadi muslim aja, dia udah nyesel. Kenapa? Karena nanti ada muslim-muslim, Pak, yang dosanya saking banyaknya, ya, nggak selesai di dunia, lewat musibah, lewat penyakit, nggak selesai juga dosanya, lewat azab kubur, nggak selesai juga, akhirnya mesti masuk neraka dulu, dicuci sama Allah, sampai ke titik tertentu udah selesai, habis dosanya, imannya masih ada, itu yang menyebabkan dia pindah ke jannah. Nah, si tetangganya orang kafir ngelihat tuh, wah tadi bareng-bareng sama kita, tahu-tahu dia pindah ke surga, wah karena dia muslim, nah dia nyesel, Pak. Jelas ya, Pak? Nah, ini dosa batal iman, mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Itu bermula dari faham apa, Pak? Dari faham iblis, musuh-musuh Allah yang sekarang menguasai dunia ini, yang disebut pluralisme. Be careful, hati-hati dengan faham ini, Pak. Faham pluralisme sekarang disebarluaskan. Bahkan sekarang ini ada rencana dari elit global ingin mewujudkan one global religion, satu agama mendunia, Pak. Pilot projectnya di mana? Al Zaitun. Itu pilot projectnya, ya. Jadi kita nggak usah heran, Pak, kenapa nggak dibubar-bubarin itu. Ya ini kerjaannya elit global, Pak. Ini channelnya elit global. Itu nggak ada yang bisa sentuh, itu untouchable, ya. Oke, terus yang kedua, dosa pembatal iman yang sekarang juga marak di mana-mana adalah dosa istihza'u biddin, mengolok-olok agama, Pak. Mengolok-olok agama bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan iman, ya. Dari mana dalilnya? Dari surat At-Taubah ayat 65 ayat 66. Orang-orang munafik zaman Nabi dulu itu ikut jihad, Pak. Beda sama orang munafik sekarang. Kalau orang munafik sekarang pengecut semua gitu, ya kan? Orang munafik zaman dulu ikut jihad, Pak, ikut perang. Jadi dalam suatu peperangan, ya selesai perang, pulanglah Nabi dan kaum muslimin, di sela-sela mereka ada munafikin ikut. Di tengah perjalanan, ini munafik-munafik ini mengolok-olok Rasul. Gitu. Kalimatnya kurang lebih, ya kan, baru saja kembali dari peperangan orang-orang yang paling penakut di medan perang dan orang-orang yang dipimpin oleh orang yang buncit perutnya, mengolok-olok Nabi itu, ya. Ternyata ucapannya ini, ya, terdengar sama seorang sahabat yang mukmin. Sahabat ini langsung bilang, aku laporkan engkau kepada Rasul. Dan di zaman dulu itu kalau kafilah perjalanan, baik perjalanan safar biasa maupun perang, ya kan, itu amir paling depan, ya. Nah ini yang mengolok-olok nih munafik nih di baris-baris agak tengah belakang gitu, ya. Nah si mukmin ini bilang, saya akan lapor sama Nabi. Maka dia lari ke depan, mau lapor sama Rasul, ya kan? Belum sampai ke Rasul, ayat udah turun, ya kan? Kepada Nabi, ya kan? Kalau ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian begitu rupa mengolok-olok, ya kan? Mereka akan menjawab, ya kan? Ah, kami main-main aja, gitu. Don't take it too seriously. Jangan terlalu serius lah, kami main-main aja. Katakan pada mereka, apakah dengan Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya kamu mengolok-olok, ya kan? Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh telah kafir kamu setelah beriman. Batal, Pak, iman, Pak, mengolok-olok agama Allah. Nah jadi begitu si mukmin ini datang kepada Rasul, ya kan, melaporkan, ya kan, Nabi diam aja. Nyusullah si munafik ini, minta-minta maaf gitu, ya kan. Langsung dibacakan ayatnya, ya kan. Nggak usah minta maaf, ya kan. Sudah kafir kamu setelah beriman. Sampai digambarkan dalam kitab tafsir itu, si munafik itu megang pelana kudanya Nabi, ya kan, itu sampai keseret-seret gitu. Nabi nggak pedulikan. Gitu. Nah, kalau kita sekarang kan ngolok-ngolok, kita rame gitu kan, nanti dia muncul di televisi bilang maaf gitu kan, nggak serius. Kan persis kan. Nah ini membatalkan iman, Pak. Makanya hati-hati kalau kita ada di boarding gate airport misalnya mau naik pesawat, ada TV, Pak, sedang menayangkan stand up komedi, gitu kan? Sedang muncul seorang pelawak, ya kan? Nyerempet-nyerempet agama, gitu, Pak. Hati-hati. Kalau kita bisa menemukan remote control TV-nya, cari, Pak, matikan, gitu, biar nggak ada yang dengar. Tapi kalau nggak bisa juga, minimal kita menjauh. Kenapa? Karena ada ayat juga mengatakan barang siapa yang ikut mendengarkan dosanya sama yang mengolok-olok. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, karenanya kita orang beriman ini sadar sesadar-sadarnya bahwa kita harus memiliki jiwa dakwah, Pak. Jiwa komunikasi dengan siapapun, termasuk orang kafir.
Dan kita siap bergaul dengan mereka, kita siap bergurau dengan mereka. But we know our limits. Tapi kita tahu batas, Pak. Nggak ada cerita bergurau mengolok-olok berkaitan dengan 4 hal, Pak. Allah, Rasulnya, kitabnya, dan agamanya. Ini 4 ini, Pak, nggak boleh jadi bahan olok-olok, Pak. Bahan bercandaan. Kenapa? Karena ini 4 perkara yang harga mati. Makanya jangan teriak yang lain, Pak. Harga mati. Enggak, Pak, enggak ada. Selain Allah, Rasul, kitab, dan din, kita boleh bilang ini harga mati. Tapi selain itu nggak ada yang harga mati. Bisa ditawar, Pak, selain itu. Buktinya apa? Buktinya sampai mati 4 perkara ini yang ditanya. Man rabbuka, siapa Rabb kamu? Rabbi Allah, kata mukmin. Madinuka, apa agamamu? Dini al-Islam, kata mukmin. Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dan itu pertanyaan kita nanti, Pak, di dalam kubur kita. Dan kalau kita mukmin, 3 pertanyaan ini akan kita jawab dengan benar, Pak. Dengan syarat hati kita memang bulat kepada yang 3 ini. Dan kalau 3 pertanyaan ini jawaban sudah benar, muncul pertanyaan keempat. Wa ma ilmuka, dari mana ilmu kamu tentang perkara itu? Qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa sadaqtuhu. Aku telah membaca kitab Allah Al-Qur'an, aku sudah mengimaninya dan aku sudah membenarkannya. Tiba-tiba dari langit terdengar suara, sadaqa abdi, hambaku telah membenarkan. Tiba-tiba makamnya diluaskan sejauh mata memandang. Tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya cakep, ya, pakaiannya rapih, necis, ya, dan aromanya wangi. Dan dia berkata kepada si mayit, Abashir, bergembiralah engkau dengan hari yang dijanjikan untukmu ini. Dia bertanya, man anta, siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan kebaikan. Ana amaluka as-salih, aku amal salehmu. Aku akan dampingimu sampai kiamat terjadi. Masya Allah. Sebaliknya, mayit yang merugi, ya, pertanyaannya sama, Pak. Man rabbuka, siapa Rabb kamu? Lah adri, aku nggak tahu. Nggak tahu gimana, waktu di dunia dia yakin bener Rabbnya salib, Rabbnya matahari, Rabbnya bulan, macam-macam. Kok di situ dia bilang nggak tahu? Karena yang jawab bukan lisan, Pak, yang jawab hati. Hatinya sudah berdusta selama hidup di dunia. Hatinya sebenarnya tahu bahwa Rabbnya Allah, tapi dia mendustakan, dia cover, dia tutup, dia tidak mau terima hidayah waktu di dunia. Gitu. Semua manusia sebenarnya tahu, Pak, bahwa Allah itu Rabbnya. Buktinya apa? Di alam arwah dulu, zaman kita masih di ruh semua, apa, masih jadi ruh semua. Ruh Adam sampai ruh manusia terakhir, itu ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian semua, wahai ruh-ruh ciptaanku? Semua ruh jawabannya sama, Pak. Bala syahidna, benar, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Jadi baik Joe Biden, baik Putin, baik Benjamin Netanyahu, itu jawabannya itu, Pak, waktu di alam arwah. Cuma sayang di dunia dia biarkan ruhnya tertutup, cover, kafir, ya kan? Sehingga dia dengar hadis, dengar ayatnya nggak ngepek. Dan itu bukan hanya yang jelas-jelas kayak begitu, Pak. Termasuk Snuk Hurgronya, munafik, ya kan? Termasuk apa? Abdullah bin Ubay bin Salul, ya kan? Raja munafik, ya kan? Itu begitu juga. Nah, jadi ditanya man rabbuka, jawabannya la adri, aku nggak tahu. Ditanya madinuka, apa agama kamu? La adri, aku nggak tahu. Di dunia dia yakin betul, saya Kristen, saya Hindu, saya Buddha, saya komunis, saya LGBT, kan gitu, ya kan? Ini kan agama semua, Pak. Gitu. Tapi di situ nggak bisa jawabnya. Ditanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Lah, aku nggak tahu. Kata orang sih dia pencinta perempuan, kata orang dia teroris, kata orang dia tukang bohong, kata orang dia orang gila, kata orang dia tukang sihir, macam-macam dia katakan tentang nabi kita. 3 pertanyaan dijawab salah semua, Pak. Kira-kira ada pertanyaan keempat nggak? Dari mana ilmu kamu? Ada nggak pertanyaan keempat? Ya nggak ada, nggak punya ilmu orang kayak gini. Maka apa yang terdengar dari langit? Kadzaba abdi, hambaku telah mendustakan. Makamnya disempitkan sampai menjepit dia, sampai tulang belulangnya hancur lebur, Pak. Dia teriak sejadi-jadinya. Suara teriakannya terdengar oleh seluruh makhluk illas saqalain, kecuali 2 nggak bisa dengar. Jin dan manusia. Alhamdulillah kita nggak bisa dengar, Pak. Nabi bersabda, aku pernah berdoa kepada Allah, izinkanlah umatku mendengar suara-suara di bawah tanah. Allah tidak kabulkan. Khawatir jangan ada seorang muslim pun tidak mau mengurus jenazah saudara muslimnya. Alhamdulillah kita nggak bisa dengar, Pak. Gitu. Nah, terus datang seseorang yang wajahnya jelek, pakaiannya compang-camping, baunya busuk, ya kan? Berkata kepada dia, hei, bersenang-senanglah engkau dengan hari yang dijanjikan ini. Dia bertanya, man anta, siapa kamu? Kayaknya kamu datang dengan kejelekan, keburukan.
Ana amaluka al-khabith, aku amal burukmu, aku akan dampingimu sampai kiamat terjadi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kenapa 4 perkara ini harga mati, Pak? Karena sampai mati yang ditanya, Pak, nggak yang lain. Makanya kalau kita punya anak, kita punya cita-cita anak kita menjadi orang cerdas, menjadi S1, S2, S3, bahkan es krim, Pak, ya, nggak penting itu. Kalau bisa alhamdulillah, tapi itu nggak penting. Yang lebih penting apa? Ilmu tentang 4 perkara. Ma'rifatul Rabb, mengenal siapa Rabbnya. Ma'rifatul ad-din, mengenal apa agamanya. Ma'rifatul Nabi, mengenal siapa nabinya. Dan Ma'rifatul Kitab, mengenal manual book kehidupannya apa? Al-Quranul Karim. Baik, saudaraku rahimakumullah, jadi mereka berusaha memurtadkan kita dari harga-harga mati ini, Pak. Kita dibuat tidak mau terus-menerus mengatakan Rabbunallah. Kita dibuat untuk terus-menerus tidak mau mengatakan bahwa agama kita hanya Islam. Jangan dong dalam wirid kita bilang raditu billahi rabba wa bil islami dina. Dalam kelakuan kita raditu billahi rabba wa sekularisme dina. Raditu billahi rabba wa komunisme dina. Raditu billahi rabba wa pluralisme dina, ya kan? Jangan. Ya kalau Rabbnya Allah ya dinnya Islam. Ya. Kalau milih din yang lain berarti Rabbnya bukan Allah dong. Itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ghazwul fikri, perang pemikiran, perang opini yang dilancarkan Barat lebih berbahaya daripada peperangan bersenjata. Sebab pengaruh pemikiran dapat menyusup ke setiap rumah dengan keinginan pemilik rumah sendiri tanpa ada penolakan maupun perlawanan sedikit pun. Sementara peperangan militer tidak dapat mengobrak-abrik rumah atau negara kecuali setelah melalui adu kekuatan panjang dan perlawanan sengit. Dan ngerti apa yang mesti dibela, ngerti apa yang mesti dipertahankan. Tapi kalau yang namanya ghazwul fikri, Pak, itu orang kena peluru ghazwul fikri malah bilang, tolong dikerasin suaranya, tolong dibagusin gambarnya, kan gitu. Ya bukannya malah kesakitan, ya kan, malah minta ditambah. Ya, itulah jahatnya ghazwul fikri, ya. Nah, sementara fitnah ghazwul fikri ini makin lama makin berat, Pak. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada gunung fitnah, Pak. Gunung fitnah. Ini hadisnya. Nabi bersabda, suatu ketika para sahabat sedang ngobrol-ngobrol tentang Dajjal. Nah, ini juga pelajaran buat kita, Pak. Ya, para sahabat tuh kalau ngobrol tuh tema-temanya kayak gitu, Pak. Ya, bukan ngobrol sekedar tentang masalah apa namanya, ya yang kayak kita obrolin lah gitu. Kita mah levelnya rendah banget gitu. Kalau para sahabat tuh ngobrol tuh tentang fitnah yang paling dahsyat, Dajjal, ya. Nah, Nabi mendengar itu langsung ikut nimbrung. Apa kata Nabi? Sungguh fitnah sebagian kalian lebih kukhawatirkan dari fitnah Dajjal. Dan tiadalah seseorang selamat dari rangkaian fitnah itu melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah kecil maupun fitnah besar, melainkan dalam kerangka menjemput datangnya fitnah Dajjal. Makanya gambarannya kayak gunung, Pak, karena Dajjal itu puncak fitnah. Gitu. Makin lama makin berat, Pak. Karenanya kita benar-benar harus mendidik generasi selanjutnya dengan didikan yang baik dan benar, Pak. Kenapa? Mereka akan menghadapi fitnah lebih berat dari kita. Gitu. Kita ini udah merasakan berat, Pak. Mereka bakal lebih berat lagi. Maka bekal iman takwa mereka harus lebih kencang lagi. Nah, apalagi dalam hadis lain kata Nabi, inna amamat dajjali sinina khudda'ah. Sungguh menjelang sebelum munculnya Dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu muslihat, tipu daya. Apa yang terjadi di tahun-tahun itu? Yukadzibu fiha sadiqu wa yusaddiqu fiha al-kadzibu. Orang yang jujur didustakan, di framing, Pak, dituduh macam-macam, ya, digambarkan sebagai pendusta. Tapi sebaliknya, ya, pendusta dibenarkan, raja bohong dibenarkan. Udah jelas dia tukang bohong, masih aja dia didukung, masih aja dibela, gitu. Kenapa? Karena dibuat kosmetika, dibuat make up, dibuat apa namanya, penghiasan atas si tukang dusta ini, gitu. Nah, itu kan zaman kita, ya, Pak. Kayak kita rasakan sekarang, kan? Bagaimana orang yang benar-benar berjihad fisabilillah dikasih stempel rada ikal, dikasih stempel tukang jual telur, gitu. Sebaliknya tukang jual telur beneran, yang rada ikal beneran, ya kan, dibilang pejuang hak asasi manusia. Inilah zamannya, Pak. Zaman dimana kita diajak untuk berpikir terbalik-balik, gitu. Karena siapa di belakang layarnya? Al-Yahud. Al-Yahud ini dalam surat Al-Fatihah dijuluki Al-Maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah. Ya.
Kenapa mereka dimurkai Allah? Karena asal muasalnya Bani Israel ini, Yahudi ini, ya kan, itu faddaltukum 'alal alamin, telah kami muliakan kalian wahai Bani Israel di atas segenap bangsa-bangsa lain. Allah memuliakan Bani Israel pada awalnya. Bentuk pemuliaannya apa? Bangsa yang terbanyak diutus Nabi Allah adalah Bani Israel. Itu bentuk pemuliaan Allah. Tapi Bani Israel setiap datang seorang Nabi didustakan, bahkan diupayakan untuk dibunuh, ya kan? Akhirnya sama Allah Ta'ala, terutama setelah diutusnya Isa alaihissalam, kan Isa alaihissalam kan nabinya Bani Israel. Nah, Isa alaihissalam tuh muncul sudah dengan kemukjizatan. Bayangkan masih bayi udah bisa ngomong, Pak, ya kan? Emaknya nggak punya laki-laki sebagai suami, tiba-tiba bisa hamil, bisa melahirkan. Didustakan Bani Israel, bukannya diyakini inilah Al-Masih yang ditunggu-tunggu, ya. Mereka dustakan, mereka bilang emaknya pezina, ya. Mereka bilang Isa alaihissalam itu tukang sihir, gitu. Padahal udah jelas-jelas masih baik bisa ngomong, ana Abdullah, aku ini hamba Allah, aku diutus untuk Bani Israel. Bayangkan masih dalam buayan, didustakan, akhirnya distempel sama Allah. Ya, dikarenakan kalian senantiasa mendustakan para nabi, membunuh para nabi, akhirnya Allah tutup hati mereka. Kalau sudah ditutup berarti Allah murka sama mereka. Kalau Allah murka kepada satu kaum, artinya kaum itu akan melihat segala sesuatu terbalik-balik, Pak. Yang hak akan kelihatan batil, yang batil akan kelihatan hak. Nah, repotnya kita sedang ditakdirkan Allah di zaman dimana yang menguasai dunia ini Yahudi. Dan ini bukan salah Allah, jelas. Allah punya rencana, Allah punya skenario. Allah sudah mengatakan di Al-Quran, wa tilkal ayyami nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan, masa kekalahan, masa kejayaan, masa keruntuhan, kami pergilirkan di antara manusia. Ada eranya umat beriman ini berjaya, ada eranya umat beriman ini harus kalah. Nah, kita sedang kalah sekarang, Pak. Sejak 103 tahun Hijriah yang lalu. Sejak tahun 1342 Hijriah. Sebelum tahun 1342 Hijriah, Pak, kita umat Islam ini adalah yang memimpin dunia, memimpin umat manusia, Pak. Jadi kita jadi pemimpin, Pak, bukan pengalaman sebentar, Pak. Bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Tidak, Pak. 1342 tahun kita memimpin umat manusia, Pak. Karenanya mentalitas leadership itu akhirnya ada pada setiap muslim. Cuman Allah kan punya rencana. Pada tahun 1342 Allah keluarkan dekret sunnatut tadawul, sunnah pergiliran berlaku. Enough is enough, cukup umat Islam sekarang aku milih yang lain untuk menjadi pemimpin dunia ini. Yang Allah pilih Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Boleh Allah melakukan itu? Berani-berani bilang nggak boleh, ya kan? Hak Allah sepenuhnya. Huwal Jabbar, dia yang maha memaksa kehendak. Dan tidak pernah Allah mentakdirkan sesuatu buruk bagi kita, tidak, Pak. Cuman tafsiran kita terhadap takdir Allah itu yang seringkali salah. Allah tidak maksud menzolimi kita. Allah bermaksud membina kita, mentarbiyah kita untuk menjadi umat yang tahan banting, yang bisa sabar, bisa istiqomah, sekalipun yang memimpin dunia ini Yahudi Nasrani. Dan kemarin ujiannya berat sekali, Pak. 2-3 tahun tuh ujiannya berat, Pak. Mereka lagi mimpin, mereka bikin tuh plandemi, bukan pandemi, Pak, plandemi. Yang bilang bukan saya yang bilang, saya cuma ngutip, Pak, cuma forward aja. Yang bilang adalah ilmuwan Barat, ahli ahli ilmu wabah, ya, epidemiolog ya, para ahli epidemiologi, ya kan, para dokter yang benar-benar kritis, Pak. Mereka melakukan penelitian. Ternyata ini bukan pandemi, this is not a pandemic, this is a plandemic. Ini sebuah wabah yang direncanakan, gitu. Tapi banyak di antara kita nggak paham, Pak. Sehingga kita manut aja apa kata arahan WHO yang notabene Yahudi itu. Sampai ke level apa, Pak? Sampai level sholat kita diacak-acak, Pak. Sehingga sempat kita sholat gaya Al-Zaitun, gitu. Di Al-Waqar terjadi nggak, Pak? Terjadi nggak? Terjadi ya? Sampai ditutup. Digembok nggak? Digembok. Terjadi ya? Tapi sekarang udah enggak kan? Alhamdulillah. Pertanyaan, kenapa sudah enggak, Pak? Kenapa? Kenapa sudah enggak? Apa jawabannya? Karena apa? Sudah apa? Hah? Sudah taubat. Alhamdulillah. Kalau jawabannya sudah taubat, bagus.
Hati-hati Pak, mereka sudah rencanakan untuk ngumumin lagi wabah. Ya. Masa iya kita nggak taubat? Masa iya kita udah membuktikan bahwa kemarin tuh nggak perlu kita saling distancing, ya kan? Ingat ya, dalam sejarah dunia Islam wabah tuh banyak, sering terjadi Pak. Tapi nggak ada catatan sejarah ketika wabah terjadi sampai umat Islam tuh sholatnya nyentrik, kata orang Betawi. Sampai aneh gitu, nggak ada, tetap aja sholatnya sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf, minta mami sholat. Kemarin zaman itu Pak, di masjid dekat rumah saya itu imam sholatnya sampai merubah Pak, terjemahannya dirubah, ucapannya nggak berubah, sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf, minta tolong softnya diluruskan dan disesuaikan. Ih, dari mana tuh kata disesuaikan? Ajib, nggak ridho saya Pak, nggak ridho gitu. Ini semua rencana mereka Pak, untuk membuat kita takut dengan apa yang nggak mesti kita takuti. Masa orang beriman takut sama penyakit, takut sama mati, ya kan? Enggak dong. Termasuk Pak, berapa banyak saudara-saudara kita akhirnya meninggal dalam keadaan nggak ada yang membimbing dia, mentalkin dia. Kenapa? Isolasi, nggak boleh didekati. Padahal kan itu hak dia Pak. Nabi bersabda, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan saudaramu yang sudah memperlihatkan tanda-tanda kematian dengan la ilaha illallah. Ini kan Yahudi yang nyuruh kita isolasi. Jangan deket, kalaupun mau deket-deket pakai baju astronot. Mana kedengeran tahlilnya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, udahlah ya, kita taubatlah, taubatan nasuha, ya kan? Mari kita berjalan ngikutin petunjuk Allah, petunjuk Rasul, bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani, petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Mari kita ikuti. Ya, insya Allah aman Pak, insya Allah. Ya, makanya ada istilah bahwa kalau kita ditakut-takuti dan kita ikut dengan rasa takut itu Pak, bahkan kita menghadapi sesuatu yang kecil aja jadi gede Pak. Tapi sebaliknya kalau kita kena penyakit yang berat sekalipun sampai dokter bilang, Pak, ini kanker Bapak sudah parah betul, kayaknya umur Bapak tinggal 3 bulan gitu. Kalau percaya sama tuh dokter, mati Pak, belum sampai 3 bulan. Tapi kalau nggak percaya sama tuh dokter, ya kan, percaya sama Allah, ya kan, bisa-bisa 30 tahun juga masih hidup dia gitu. Kenapa? Ini permainan ghazul fikri Pak. Makanya aneka macam ghazul fikri, yang paling pertama apa? Takhwif, menakut-nakuti. Ya, be a mu'min, jadilah mukmin. Mukmin itu ciri khasnya apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Surat Ali Imran 139. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian berkecil hati, janganlah kalian bersedih hati, padahal kalian orang-orang yang tertinggi derajatnya jika kalian benar-benar beriman. Kalau kita benar-benar beriman Pak, nggak ada tuh yang namanya merasa hina, merasa inferior, merasa takut gitu, nggak ada. Ya kita ini aja. Bayangkan Pak, orang kafir aja di Amerika Pak, itu protes ketika kakeknya, neneknya di COVID kan, dimasukkan rumah sakit, nggak boleh didekati, padahal udah kelihatan maknya atau neneknya atau kakeknya udah bakal mau meninggal tuh Pak, ya kan? Itu mereka marah-marah, mereka pingin di sampingnya, pingin pegang tangannya. Mereka nggak ngerti konsep talqin Pak, tapi rupanya fitrah manusia kalau melihat sesama saudara manusianya sudah menjelang meninggal, itu dia pingin mengantarkannya, ya kan? Itu kan fitrah manusia Pak. Terus kok bisa-bisanya kita dibikin aturan nggak deket-deket? Ada teman saya orang Betawi Pak, tinggal di rumahnya sama ayahnya, udah kakek-kakek. Mereka lagi makan siang, ngeriung gitu Pak, ya, kakek, anak, mantu, cucu gitu kan. Datanglah encingnya itu berarti adik perempuan si kakek ini, ya. Jadi tantenya si kawan saya ini, manggilnya encing kalau orang Betawi. Begitu datang encingnya, ngelihat abangnya, dia bilang, "Bang, abang kalau makan begini ngeriung sama anak sama cucu semuanya, emang biasa begini, emang kenapa?" Udah enak banget ya. Ini lagi zaman COVID ya. Ini aye nih di rumah, kalau datang anak, mantu, cucu naik mobil, tet makson, aye muncul di jendela ruang tamu, ya kan, ngelihat ke mobil. Mereka buka jendela mobil, mereka gini-gini, aye juga gini-gini, aye kayak monyet di kebun binatang katanya. Tersinggung dia, ya. Berapa banyak cucu nggak bisa ketemu kakek, kakek nggak bisa ketemu cucu, nenek nggak ketemu cucu. Selagi kemarin Pak, dihalangi ukhuwah kita, dihalangi silaturahim kita Pak. Ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, menakut-nakuti ini memang salah satu jenis ghazul fikri. Yang kedua, tasykik, menimbulkan keraguan. Kita diragu-ragukan terus gitu kan. Ikut enggak gitu, ya kan? Ikut enggak apa? Ya macam-macam. Ikut enggak ya pesta, ikut apa enggak nih pesta 5 tahunan, ikut apa enggak ya, gitu kan, dibikin ragu-ragu terus kita. Terus kita disesatkan, tadlil, disesatkan Pak.
ya. Kita dibuatkan contoh orang yang kayaknya pantas untuk didukung sama umat Islam. Padahal di belakang layar mereka udah atur nih orang. Gitu. Udah diatur, Pak. Ini orang ternyata orangnya mereka juga, tapi dikesankan seolah-olah orang kita gitu kan. Dikira macan gitu. Enggak taunya kucing. Belakangan baru ketahuan gitu, ya. Astagfirullah, taubatan nasuha gitu, ya kan. Karena mereka sesatkan. Terus mereka perindah, ya kan. Sesuatu yang sebenarnya jahat ya kan diperindah gitu, ya. Seperti dulu tuh ada tokoh di negeri ini, Pak, ya kan. Dia bilang, "Wah, kalau saya ngeliat perempuan, saya lihat ini kan nikmat dari Allah, harus saya syukuri," katanya gitu kan. Ini kan memperindah sesuatu yang sebenarnya haram. Gitu. Jadi logikanya dibalik, Pak. Melakukan sebuah yang haram, ya kan, sesuatu yang haram dikesankan kayaknya justru itu bukti bersyukur. Ya. Nah, baru-baru ini ada seorang pemikir Islam, dia mengeluarkan statement di sosial media, ya. Dia membahas tentang larangan di Perancis. Sekarang di Perancis, Pak, ada larangan baru, Pak. Bukan pakai niqab dilarang. Kalau itu sudah lama, ya, larangan pakai niqab. Sekarang larangan wanita pergi ke kampus pakai abaya. Abaya itu gamis, ya kan. Jadi harus pakai pakaian wanita Eropa gitu loh. Pakai celana atau pakai rok gitu kan. Pokoknya gimana caranya supaya wanita itu nggak berpenampilan Islami, begitu, ya kan? Nah, si pemikir Islam ini membahas, dia bilang, inilah kultur Barat yang memang tidak bisa menghargai wanita, katanya. Ya, mereka itu ngakunya mereka menghargai wanita. Mereka menuduh Taliban Afghanistan itu menghina wanita dengan melarang wanita pergi ke sekolah. Tapi mereka justru dengan cara begini sebenarnya melarang wanita pergi ke sekolah, karena muslimah yang istiqomah pasti lebih memilih untuk nggak kampus daripada harus menanggalkan abayanya, gitu. Berarti mereka berpura-pura, mereka sama aja kalau nuduh bahwa Afghanistan itu melarang wanita belajar ke sekolah, ya kan? Mereka sebenarnya lebih parah karena mereka melarang dengan cara yang memalukan, katanya gitu. Melarang orang berpakaian sebagaimana keyakinannya. Dan bahkan kalau kita pelajari, kenapa di Afghanistan dilarang wanita? Ini kan pelarangan sementara. Orang mereka baru 50 tahun perang gitu kan, masih menata kehidupan. Mereka harus memastikan kurikulum yang ada di sekolah itu kurikulum yang aman atau tidak. Kalau sudah aman, baru wanita boleh sekolah. Itu kan niatnya bagus. Nah, sementara mereka nah, jadi istilahnya mereka memperindah sesuatu yang sebenarnya rusak, ya. Jadi dengan dalih kalau mau pergi ke sekolah, pergi ke kampus harus berpakaian kayak wanita kebanyakan, ya kan? Itu sebenarnya seolah-olah memperindah supaya orang bisa ngelihat kecantikan wanita, padahal sesungguhnya itu adalah bentuk penghinaan kepada wanita. Sebab wanita dalam pandangan Islam bukan dinilai berdasarkan kecantikannya, tapi dinilai berdasarkan akhlaknya, berdasarkan ilmunya, akalnya, ya kan, wawasan pengetahuannya, komitmennya kepada Shiratal Mustaqim. Itulah kemuliaan seorang muslimah. Beda dengan kemuliaan wanita-wanita Barat, ya kan, itu berdasarkan kecantikan, berdasarkan kemolekan, gitu. Makanya mereka punya konsep child free. Pernah dengar ya istilah child free? Nggak mau punya anak. Kenapa nggak punya anak? Berarti hamil berarti belendung gitu, perut jelek kan penampilannya, ya. Belum lagi nanti efek daripada pernah melahirkan, ya kan, wah, glambur segala macam gitu kan. Enggak, maunya cantik terus, ya kan. Kan cetek sekali, Pak. Kemuliaan berdasarkan kemolekan, kecantikan. Islam tidak begitu. Nah, jadi mereka memperindah itu. Sesuatu yang sebenarnya haram diperindah. Nah, terus yang kelima, mereka melarutkan identitas, ya. Tadzwib. Mereka membuat kita kehilangan identitas, Pak. Makanya mereka kalau ngomong muslim, itu mereka seringkali mengajukan pertanyaan, "Oh, kamu muslim apa?" gitu. Nah, kita harus jawab, "Oh, saya muslim moderat," gitu. "Saya muslim toleran," gitu, ya. "Saya muslim Nusantara," gitu, ya kan. Nggak bisa bilang muslim saja, nggak bisa, nggak boleh, gitu. Padahal perintah Allahnya gimana? "Wa qul ishhadu bi annana muslimun." Katakanlah, saksikanlah kami ini muslim. Kalau kita masih perlu embel-embel, Pak, saya muslim toleran, menandakan kita nganggap Islam nggak toleran. Kalau kita masih mengatakan saya muslim Nusantara, berarti seolah-olah kalau nggak pakai Nusantara berarti belum muslim. Muslim itu artinya orang berpegang pada Islam. Islam itu dinul haq, agama yang benar, satu-satunya. Bahkan agama yang kata Allah Ta'ala, "Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum." Pada hari ini telah berputus asa orang kafir mengalahkan agama kalian.
Orang kafir itu berputus asa Pak mengalahkan agama kita Pak. Cuman yang mereka nggak berputus asa apa? Mengalahkan kita umat Islam. Nah susahnya kita kadang nggak bisa membedakan antara umat Islam dan Islam. Kalau Islam itu sempurna Pak, nggak ada kekurangannya sama sekali. Makanya kalau kita mengatakan saya Muslim, titik, itu menunjukkan bahwa kita yakin Islam itu sudah sempurna. Sebab dengan kita menyatakan Muslim nggak pakai embel-embel lagi, berarti dalam Islam itu sudah lengkap semuanya. Kalau kita bilang saya Muslim progresif, saya Muslim modern, berarti seolah-olah Islam nggak progresif, seolah-olah Islam nggak modern. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya inilah kajian tentang ghazwul fikri yang mudah-mudahan dengan kajian yang masih terbatas ini, setidak-tidaknya kita terbuka wawasan kita, bahwasanya memang kita perlu betul-betul memastikan iman takwa kita ini sedemikian rupa kokohnya sehingga pertarungan pemikiran yang dilansir oleh musuh-musuh Allah yang memang sedang Allah kasih keleluasaan mereka memimpin dunia saat ini tidak kemudian menjadikan kita korban dan mangsa Pak dari ghazwul fikri ya, karena ghazwul fikri ini jauh lebih dahsyat pengaruhnya daripada ghazwul askari atau ghazwul jasadi ya, perang fisik atau perang militer ya. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di tempat yang baik ini tidak menyebabkan bapak dan ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak ya, tapi makin bergairah Pak. Karena sesungguhnya Islam ini harus diperjuangkan dengan gairah Pak, dengan semangat Pak, dengan passion ya. Kalau itu sudah menjadi bagian dari diri kita, nggak ada ceritanya kita berhenti berjuang Pak. Ya kan, tapi kalau kita berjuangnya masih berdasarkan ada iming-iming ini, ya kan, ada iming-iming itu ya capek kita ya. Baik, saya sampai di sini saja. Mohon maaf kalau ada apa yang kami sampaikan kurang pas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.